Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis Walkwi dan Blink Cloud. Nah, untuk mengukur suhu dan kelembaban, di sini kita akan menggunakan sebuah microcontroller jenis ISP32 dan sebuah sensor suhu jenis DHT22. Baik, langsung saja kita mulai pembuatan monitoring suhu dan kelembabannya. Pertama, kita masuk ke Google Chrome. Nah, pertama kita akan mengakses terlebih dahulu web Walkwi. Kita klik di sini walkwi.com. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini karena saya sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Dan bagi yang belum login atau belum punya akun untuk mengakses Walkwi, silakan daftar. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke ISP32. Kita pilih yang ISP32. Kalian geser saja ke bawah, pilih yang bagian Start Templates. Kita pilih yang ISP32. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, selanjutnya kita pilih Add a New Part untuk menambahkan sensor DHT22. Kita klik saja DHT dan ini sudah muncul. Kita geser ke sini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ISP32 dan DHT sensor suhu. Nah, yang dimaksud dengan ISP32 adalah sebuah microcontroller berbasis Wi-Fi dan Bluetooth yang dikembangkan oleh Espressif Systems, di mana ISP32 itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perangkat IoT, komunikasi nirkabel, otomatisasi rumah, robotika, sistem tertanam, dan lain sebagainya. Nah, ISP32 itu banyak digunakan dalam berbagai perangkat IoT karena dilengkapi dengan berbagai fitur seperti prosesor, memori, konektivitas, serta GPIO, yakni dilengkapi dengan banyak input atau output yang dapat digunakan sebagai sensor, aktuator, dan komunikasi seperti UART, SPI, I2C, dan PMW atau Pulse Width Modulation. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti ADC, DAC, sistem komunikasi nirkabel tentunya, dan ada sensor sentuh kapasitif dan konsumsi daya rendah untuk aplikasi baterai. Nah, selanjutnya tuh ada sensor suhu. Nah, sensor suhu sendiri merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu lingkungan, benda, atau cairan. Nah, ada berbagai jenis sensor suhu yang digunakan dalam perangkat IoT. Salah satunya untuk aplikasi ISP32, diantaranya itu ada sensor DS18B20, ada LM35, dan sensor DHT11 dan DHT22. Nah, karena di sini kita akan mengukur suhu dan kelembaban, maka kita akan menggunakan yang jenis sensor DHT22. Nah, antara sensor DHT11 dan DHT22 ini tuh memiliki spesifikasi yang berbeda. Untuk yang DHT11 dia tuh rentang suhunya antara 0 sampai dengan 50 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Untuk yang DHT22 sendiri itu lebih luas rentang suhunya, yaitu antara 40 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita akan hubungkan pin pada DHT22 ini ke pin pada ISP32. Nah, pertama untuk pin VCC pada DHT22, sini kita akan hubungkan ke pin 3,3 volt pada ISP32. Nah, untuk pin datanya di sini kita akan hubungkan ke pin 5. Untuk pin ground kita akan hubungkan ke pin ground pada ISP32. Kita hubungkan ke sini ya. Nah, ini sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengakses codingannya untuk yang di Walkwi. Nah, di sini saya sudah punya
codingannya ya. Langsung saja ini kita copy, selanjutnya kita paste di sini. Nah ini sudah ada ya codingannya. Selanjutnya kita akan akses Blink Cloud-nya. Sini kita tambahkan, kita klik Blink Cloud, kita pilih ini. Nah di sini sudah muncul ya, karena saya sudah login, maka tampilnya akan seperti ini. Nah silakan login yang belum punya akun agar bisa mengakses web Blink Cloud-nya. Nah selanjutnya di sini kita masuk ke new template. Nah kalian ketikkan saja di sini, karena kita menggunakan ESP32 dan DHT22, maka kita ketikkan ESP32 dan DHT22. Nah untuk hardware-nya di sini karena kita memang menggunakan ESP32, maka kita klik yang ESP32. Nah untuk connection type-nya di sini kita menggunakan WiFi, dan description-nya kita kosongkan saja. Nah selanjutnya kita pilih down. Nah selanjutnya akan tampil seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke data stream, kemudian klik new data stream, kemudian pilih virtual pin. Nah di sini untuk name-nya kita namai suhu. Untuk pin-nya di sini kita sesuaikan saja. Untuk suhu saya akan gunakan yang V0. Kemudian untuk data type-nya, untuk suhu saya gunakan yang double. Nah untuk unitnya, karena ini suhu, maka kita ketikkan Celsius. Nah untuk di sini saya gunakan minimalnya angka nilainya itu 0, sedangkan untuk angka maksimalnya di sini saya gunakan yang angka 100. Nah maksud dari virtual pin ini sendiri yakni virtual pin ini digunakan sebagai pin yang dapat dipakai untuk mengirim atau menerima data dari ESP32. Nah selanjutnya kita klik create. Nah sini sudah muncul ya. Selanjutnya kita klik new data stream lagi, klik virtual pin. Nah di sini kita namai kelembapan. Nah untuk pinnya, karena tadi kita sudah menggunakan yang V0, maka saya akan menggunakan yang V1. Untuk data type-nya kita akan menggunakan data integer untuk kelembapan. Nah untuk unitnya kita akan gunakan yang persen. Sama seperti data stream pada bagian suhu tadi, di sini saya gunakan angka minimalnya itu 0, sedangkan untuk maksimalnya itu saya gunakan yang 100 juga. Nah selanjutnya klik create. Nah sudah muncul seperti ini ya. Selanjutnya kalian save saja. Nah selanjutnya kita pilih web dashboard. Kita pilih web dashboard seperti ini ya. Nah untuk menampilkan data suhu dan kelembaban, di sini kita harus tambahkan widget-nya. Nah untuk widget suhu dan kelembaban saya akan gunakan yang gauge ya. Nah saya akan gunakan ini. Kita geser saja ke sini. Kita tambahkan lagi untuk yang kelembaban. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke
bagian pengaturan. Nah, di sini kita fokus saja ke data stream. Nah, yang pertama di bagian kiri itu saya akan pilih untuk bagian suhu. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan kalau ingin mengubah warnanya. Untuk suhu saya akan gunakan yang warna biru. Nah, sudah terubah ya. Selanjutnya kita save. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan untuk kelembaban. Nah, di sini kita pilih yang kelembaban. Nah, sini saya sesuaikan juga warnanya. Saya pilih yang warna merah untuk kelembaban. Kita save. Nah, sudah tampil seperti ini. Selanjutnya kita save. Nah, sudah tampil seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke device. Kita pilih new device. Nah, kita pilih from template. Nah, di new device-nya kita namakan ESP32 dan DHT22 karena kita menggunakan ESP32 dan DHT22. Nah, selanjutnya kita klik, sudah diisi ya. Selanjutnya kita klik create. Nah, di sini muncul kode untuk yang library Blink-nya. Nah, di sini kita copy. Selanjutnya ini kita sesuaikan di codingan yang di Walkway-nya. Kita sesuaikan di sini. Kita paste yang codingan di Blink-nya tadi, kita paste di sini. Nah, saya sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya di sini kita jelaskan terlebih dahulu untuk codingannya. Nah, di sini kita itu butuh yang SSID-nya. Jadi di sini untuk SSID-nya kita pakai untuk menghubungkan ESP32 ini dengan jaringan internet, maka kita menggunakan simulasi Walkway. Nah, di sini untuk Walkway-nya sendiri dia sudah menyediakan SSID, namanya itu adalah Walkway Min guys. Nah, di sini juga kita menggunakan password. Nah, passwordnya itu di sini kosong ya, berarti tidak di password. Nah, selanjutnya untuk DHT pin-nya, karena di sini kita menggunakan di ESP32 kita menggunakan yang pin 5, maka di sini kita sesuaikan saja pada codingannya. Kita ketikkan pin 5, kemudian untuk data type-nya kita gunakan yang DHT22 yang ini ya. Kita gunakan DHT22, maka pada codingan Walkway-nya kita ketikkan DHT22. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk membaca data suhu dan kelembaban, itu data suhu itu DHT.read humidity, sedangkan untuk membaca data kelembaban itu untuk yang untuk membaca data suhu itu DHT.read temperature untuk yang data suhu ya, sedangkan untuk membaca data kelembaban itu DHT.read humidity. Nah, di sini pada Blink Cloud-nya di sini kita menggunakan yang pada data. Nah, di sini itu kita menggunakan yang untuk data suhunya kita menggunakan pin V0, sedangkan untuk kelembabannya kita menggunakan yang V1. Nah, maka di sini pada Walkway-nya kita kita sesuaikan juga Blink pada suhu itu kita gunakan V0 dengan variabel T, sedangkan untuk kelembaban kita gunakan yang V1 dengan variabel H. Baik, di sini sudah sesuai ya codingannya. Nah, selanjutnya agar antara Walkway dan Blink Cloud-nya ini bisa connect, bisa terhubung, maka kita harus tambahkan
library untuk blinknya. Nah, di sini kita klik di library manager. Selanjutnya klik kita masuk ke sini. Kemudian klik tanda plus ini. Kita klikkan saja DHT. Kemudian pilih yang DHT sensor library. Nah, sini sudah muncul ya. Nah, sini kita tambahkan library untuk yang Blink Cloud-nya. Nah, ini saya sudah punya library-nya. Ini kita copy, kemudian kita tambahkan di bukunya. Kita tambahkan di sini. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita kembali ke Sketch. Nah, selanjutnya kita coba simulasikan. Kita pilih Start the Simulation. Nah, kita tunggu ya sampai dia bisa membaca data suhu dan kelembabannya. Nah, di sini sudah muncul. Dia masih mengakses ya agar bisa terhubung ke Blink. Nah, sudah terhubung di sini. Nah, jika sudah ada tulisan read, berarti dia sudah terhubung ya dengan web Blink yang tadi. Nah, kita bisa lihat di sini pada Blink itu sudah tertera online, berarti sudah terhubung antara Wokwi dan Blink Cloud-nya sudah connect. Nah, selanjutnya di sini coba pada DHT kita ubah temperaturnya, kita atur temperaturnya menjadi 55,4 derajat Celcius, sedangkan untuk yang kelembaban kita atur ke 64,5%. Nah, sudah terbaca ya di sini. Coba kita cek blinknya. Nah, di sini juga sudah menyesuaikan ya dengan yang di Wokwi. Sini 55,4 derajat Celcius dan 4,5%. Di sini juga sudah terubah, untuk suhunya itu 55,4 derajat Celcius, kelembabannya itu 64%. Nah, coba kita ubah lagi. Coba kita atur sini, kita kurangi temperaturnya itu. Coba kita naikkan lagi menjadi 72,4, sedangkan untuk kelembabannya, untuk humidity-nya itu kita naikkan menjadi 100. Coba kita cek pada Blink. Nah, ini sudah muncul ya. Pada suhu itu 72,4 sudah sesuai sini. Sedangkan untuk kelembabannya itu 100 ya. Sudah sesuai ya untuk yang monitoring suhu dan kelembaban pada Wokwi-nya dengan yang di Blink Cloud. Nah, Blink Cloud sendiri merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengukur atau memonitoring sebuah perangkat dari jarak jauh dengan melalui aplikasi mobile, misalnya dengan menggunakan smartphone secara real time untuk mengukur suhu dan kelembaban. Nah, di sini kita bisa lihat ya sudah connect antara ESP32 DHT22 pada Blink Cloud dengan yang di Wokwi. Nah, selanjutnya saya akan coba mengakses data suhu dan kelembaban pada aplikasi smartphone berbasis Android. Nah, di sini saya akan coba untuk mengukur data suhu dan kelembabannya dengan menggunakan smartphone yang berbasis Android. Nah, di sini pertama-tama kita download dulu aplikasi Blink Cloud-nya. Kita masuk ke menu Play Store. Kemudian kita klikkan saja di sini Blink
kita pilih yang Blink IoT. Nah, di sini karena saya sudah install, langsung saja di sini kita buka. Nah, selanjutnya kita harus login terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan login. Kita tinggal masukkan alamat email. Ini saya login dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, untuk melihat menunya di sini itu ada menu My Profile, Billing, Setting, dan lainnya. Nah, baik, langsung saja di sini sudah muncul ya. Kita pilih yang ISP32 DHT22. Nah, jika sudah muncul panel seperti ini, selanjutnya kita klik tanda kunci ini. Nah, kemudian kita klik tanda tambah. Nah, kita tambahkan widgetnya. Nah, karena tadi saya menggunakan yang Geek ya pada Blink tadi, maka di sini saya akan menggunakan Geek lagi. Kita klik tanda plus lagi untuk menambahkan Geek untuk suhu dan kelembaban. Nah, pertama kita klik salah satunya. Pertama saya klik dulu bagian ini. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan saja klik tanda plus ini pada data stream. Nah, kemudian untuk bagian pertama di sini saya akan pilih untuk sebagai suhu. Nah, selanjutnya kalau ingin mengubah warnanya, kita tinggal pilih desain. Kita klik color. Nah, tinggal sesuaikan warnanya. Nah, di sini untuk suhu saya akan gunakan yang warna biru. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal close saja. Nah, sudah berubah ya. Nah, selanjutnya untuk kelembaban, kita klik lagi ini, bagian sebelah kanan. Kita klik tanda plus. Kita pilih sebagai kelembaban. Kemudian untuk mengubah warnanya, kita pilih desain, color. Nah, untuk kelembaban, saya akan gunakan warna merah. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya klik close. Nah, sudah berubah ya. Nah, selanjutnya kalian klik nih, kita klik back saja. Nah, sudah muncul ya. Sudah sesuai dengan yang kita akses tadi pada Blink yang di laptop. Nah, di sini sudah sesuai ya. Di sini 72,4 derajat dan Celcius, dan untuk kelembabannya itu 100%. Nah, jadi sudah sesuai dengan yang kita akses juga di smartphone kita. Nah, selanjutnya coba kita akan ubah lagi. Di sini coba kita ubah untuk suhunya itu kita turunkan menjadi 49, sedangkan untuk kelembaban kita turunkan menjadi 71. Nah, sudah terbaca ya. Coba kita cek ke Blink. Nah, sudah berubah juga. Di sini suhunya 49. Dan kita atur tadi juga di sini 49. Kelembabannya 71,50. Di Blinknya juga 71. Jadi sudah sesuai ya. Nah, untuk yang di smartphone di sini juga sudah sesuai. Di sini kita bisa lihat sudah sesuai dengan yang di smartphone kita dengan yang di web tadi. Nah, itu tadi untuk mengukur suhu dan kelembaban pada aplikasi Blink Cloud dan Walkwi-nya. Selanjutnya saya akan menampilkan bentuk flowchart dari
sistem monitoring suhu dan kelembaban yang tadi kita lakukan. Nah, di sini saya sudah uh, membuat bentuk flowchartnya. Jadi bentuk flowchartnya itu seperti ini. Jadi prosesnya itu dimulai dengan langkah mulai yang menandakan bahwa sistem itu mulai beroperasi untuk melakukan pengukuran suhu dan kelembaban. Nah, langkah berikutnya itu adalah inisialisasi ESP32, Wi-Fi, walkway, blink, dan HT22. Nah, pada tahap ini ESP32 akan melakukan konfigurasi agar dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Nah, walkway-nya di sini juga akan digunakan sebagai simulator untuk menguji sistem secara virtual. Kemudian ada blink. Nah, blink ini akan berfungsi sebagai antarmuka monitoring yang berbasis IoT. Nah, terakhir ada sensor DHT22 yang akan diinisialisasi agar dapat membaca suhu dan kelembapan dengan benar. Nah, setelah inisialisasi selesai, maka selanjutnya sistem akan membaca data sensor DHT22, di mana ESP32 ini dia akan membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, dan data ini yang kemudian akan dikirimkan ke aplikasi Blink agar dapat dipantau secara real time. Nah, selanjutnya sistem akan memeriksa status ready, yaitu mengecek apakah perangkat sudah berhasil terhubung ke walkway dan Blink. Nah, jika perangkat tidak terhubung, maka sistem akan mengarahkan untuk memeriksa koneksi atau codingan, yang berarti pengguna perlu untuk memeriksa ulang jaringan atau kode programnya. Mungkin ada kesalahan yang menyebabkan prosesnya itu tidak dapat berjalan, tidak dapat mengakses ke langkah selanjutnya. Nah, sebaliknya jika perangkatnya itu programnya berfungsi dengan baik, maka dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya, dimana di sini sistem akan mengirim data ke Blink, di mana data suhu dan kelembaban yang diperoleh dari sensor DHT22 ini akan dikirim ke aplikasi Blink melalui koneksi internet yang tersedia. Nah, selanjutnya sistem akan menunggu data terbaca di Blink, di mana pada tahap ini sistem itu akan memastikan bahwa data yang telah dikirimkan ini dapat diterima dan ditampilkan dengan benar di aplikasi Blink sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Nah, di sini langkah terakhir, setelah data terbaca di Blink, maka sistem akan menampilkan data suhu dan kelembaban. Nah, data ini dikirim dari sensor, akan ditampilkan di aplikasi Blink-nya, sehingga kita dapat melihat informasi suhu dan kelembaban secara real time. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia akan menampilkan setelah waktunya tadi di sini, setelah programnya benar dan ada kata ready yang menandakan bahwa antara walkway dan Blink-nya sudah saling terhubung, sudah connect, maka di Blink-nya pun akan menampilkan data suhu dan kelembaban sesuai dengan yang kita atur tadi di DHT22 pada walkway-nya. Akan tampil data suhu dan kelembaban seperti ini. Nah, selanjutnya setelah setelah seluruh prosesnya selesai, maka sistem akan mencapai tahap N. Nah, di sini akhir dari alur flowchartnya adalah menandakan bahwa prosesnya telah selesai. Dia ditandai dengan kata N. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tutorial pembuatan sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis walkway dan Blink, dimana tadi kita menggunakan sebuah microcontroller jenis ESP32 dan sensor DHT22. Nah, tadi sudah ditampilkan juga bentuk flowchart dari sistem pengukuran suhu dan kelembaban yang berbasis walkway dan Blink. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.